يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik permasalahan dengan judul meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzan dan ukhuwah. Secara sederhana, mujahadah an-nafs dapat kita artikan dengan kontrol diri. Dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan. Kesungguhan, bersungguh-sungguh, melakukan upaya untuk menjaga dan memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian, husnuzan secara sederhana dapat kita artikan dengan berprasangka baik, atau sering kita gunakan istilah positive thinking. Dan ukhuwah ini mengandung makna persaudaraan, menjaga hubungan persaudaraan atau memelihara tali persaudaraan. Berkaitan dengan husnuzan, marilah kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dari ayat ini terdapat 3 larangan yang harus kita hindari. Yang pertama, larangan su'udzon. Su'udzon merupakan lawan kata dari husnuzon. Kalau husnuzon berprasangka baik, su'udzon justru sebaliknya, berprasangka buruk, negative thinking, selalu memiliki prasangka yang tidak baik terhadap sesama. Nah, ini larangan yang pertama. Kemudian larangan yang kedua, wala tajassasu. Larangan tajassus. Tajassus berarti mencari-cari kesalahan orang. Kemudian larangan yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Larangan gibah, membicarakan aib orang lain, membicarakan kelemahan atau kekurangan orang lain, yang apabila itu kita utarakan, maka orang tersebut menjadi malu, maka dia menjadi tidak enak dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itu gibah. Perbedaannya dengan fitnah adalah kalau fitnah itu membicarakan tentang orang lain yang tidak benar, itu fitnah. Tapi kalau gibah membicarakan kejelekan orang lain yang memang kejelekan itu ada pada dirinya. Kemudian terkait dengan berprasangka buruk, marilah kita simak hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil a'raji qala Abu Hurairah ya'thuru 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadits wa la tajassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Al-A'raj ia berkata, Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Jauhilah oleh kalian berprasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Janganlah pula saling menebar kebencian. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita betul-betul membina dan menjaga hati kita agar tidak membiarkan su'udzon merajalela di dalam diri kita. Kemudian pada hadis berikutnya ini menjelaskan tentang larangan ghibah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtah fa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimanakah pendapat Anda ya Rasulullah jika itu memang benar ada padanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahnya. Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku ghibah maupun fitnah. Selanjutnya, kepada siapa kita harus berpositif thinking? Yang pertama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah. Ini penting. Dalam hal apa saja? Yang pertama, dalam menjalankan takwa kepada Allah. Takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mengapa seorang muslim wajib berprasangka baik kepada Allah? Karena ada keterbatasan pada manusia. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat dari yang nampak secara realita. Sementara yang tersirat dari rahasia-rahasia Allah, manusia tidak memiliki pengetahuannya. Untuk itu, manusia harus terus berprasangka baik kepada Allah. Karena boleh jadi hasil pilihan yang diperoleh dari hasil analisa pikirannya dianggap baik, justru sesungguhnya berakibat buruk, atau sebaliknya, yang dianggap buruk sesungguhnya merupakan hal yang baik baginya. Kemudian husnuzan yang kedua adalah husnuzan dalam meminta kepada Allah. Berprasangka baik pada saat kita berdoa, memohon kepada Allah. Berdoa merupakan permohonan atas segala yang diinginkan seseorang. Seorang muslim yang memahami husnuzan pada Allah dalam berdoa akan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bila belum dikabulkan, maka ia akan berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerimanya dengan penuh keikhlasan. Dalam Al-Quran disebutkan, Udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Hanya terkadang kita yang tidak sabar ketika berdoa kepada Allah, kita pengennya selalu cepat-cepat, minta sekali langsung dikabulkan, minta sehari langsung dikabulkan. Itulah kelemahan kita, sering tidak sabar kepada Allah, sering tidak sabar dalam meminta, berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah husnuzan kepada Allah dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hal yang dicita-citakan. Dalam berikhtiar, sikap husnuzan kepada Allah harus dikembangkan, karena tidak semua ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam berusaha, dalam berikhtiar, harus selalu digandengkan dengan sikap tawakal, yaitu menyerahkan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga ketika ikhtiarnya berhasil, maka ia akan bersyukur, dan ketika gagal, ia akan bersabar. Kemudian kepada siapa lagi kita harus berhusnuzan? Yang kedua adalah kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita, keluarga kita, ayah dan ibu, saudari-saudara, sanak saudara kita, dan semuanya orang-orang yang ada di lingkungan kita, kita juga harus menjaga husnuzan. Ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi rawahu Tirmidzi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis tersebut menjelaskan seorang muslim harus menjaga lisannya. Ucapan kepada orang lain, terutama sesama muslim, harus lemah lembut dan tidak mengandung kebohongan, guna menghindari buruk sangka. Kemudian kepada siapakah lagi kita harus berhusnuzan? Yang ketiga adalah kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada dirinya sendiri, dia akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang itu justru itulah kelebihan yang dimilikinya. Dengan menyadari kelebihan yang ada pada dirinya, maka timbul sikap yang penuh harapan, tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan. Dengan menyadari kekurangan pada dirinya, maka berusaha untuk memperbaikinya dan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga untuk terus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Kemudian selanjutnya, marilah kita simak Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga dan memelihara persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengandung makna dan penjelasan bahwa sesama mukmin adalah bersaudara. Inti dari persaudaraan, ukhuwah, adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Ada hadis dari Nabi SAW tentang pentingnya menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan ini. An Abi Musa an Nabi SAW qala, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ah, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya tergabung. Ukhuwah yang kuat tentu akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan, saling menghormati, saling menjaga perasaan, bahwasanya persaudaraan akan menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam menjaga ukhuwah, menjaga nilai-nilai persaudaraan, sebenarnya kita memiliki garis-garis yang kuat bagi kita untuk semakin memperkokoh persaudaraan. Tidak hanya dengan kita sesama muslim, dengan non-muslim, bahkan dengan orang sedunia. Baiklah, yang pertama, ini modal utama kita dalam mengikat persaudaraan itu adalah kita terikat dengan ukhuwah Islamiyah. Kita terikat dengan persaudaraan satu keyakinan. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang berada di luar Islam? Modal yang kedua, ikatan yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Kalaupun kita berbeda agama, kita berbeda keyakinan, kita memiliki spirit ukhuwah wataniyah, spirit semangat persaudaraan dari segi satu bangsa, satu tanah air. Bisa jadi antara kita dengan saudara-saudara kita yang ada di luar pulau yang berbeda dengan kita, agamanya berbeda, tapi kita masih bisa bersaudara. Dengan cara apa? Dengan menjaga semangat persaudaraan satu bangsa. Nah, lantas bagaimana kalau kita tidak berada di satu negara yang sama dengan orang yang berada di benua yang berbeda dengan kita? Maka modal yang ketiga adalah ikatan persaudaraan yang ketiga adalah bisa kita eratkan ukhuwah itu dari sudut pandang ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan yang terikat karena kita adalah sama-sama manusia, sama-sama makhluk
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, ukhuwah Islamiyah, kita diikat dengan persaudaraan satu keyakinan, satu agama. Ukhuwah wataniyah, kita diikat dengan persaudaraan, rasa persaudaraan sesama warga negara. Yang ketiga, kita diikat dengan rasa persaudaraan sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mulai hari ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, ayo bersama-sama kita melatih diri kita. Karena sikap dan perilaku perangai diri yang baik itu tidak mungkin bisa lahir seketika tanpa ada perjuangan, tanpa ada upaya untuk melatih diri. Terus kita berupaya melatih diri untuk bermujahadah, sungguh-sungguh menjaga dan memelihara, mengontrol diri kita agar terhindar dari perilaku yang tercela, sehingga membentuk perangai dan pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang memiliki semangat berprasangka baik terhadap sesama, dan juga memiliki spirit rasa persaudaraan yang tinggi. Dengan demikian, ketika kita telah berhasil menjaga kontrol diri kita, memiliki positive thinking dan semangat persaudaraan yang tinggi, maka tentu yang akan kita gapai adalah terbinanya hubungan yang baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Kemudian kita juga senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan, karena kita sudah memiliki mindset bahwasanya Allah selalu memberikan yang terbaik, maka kita akan terus optimis dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah kita memiliki keridhaan dalam menghadapi apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Kemudian yang keempat, dengan kita memelihara mujahadatun nafs, memelihara sifat husnuzon, memelihara semangat spirit ukhuwah, tentu akan menciptakan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim, dan yang terakhir terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Dengan demikian, mudah-mudahan hal yang sedikit ini ada nilai manfaat yang bisa kita ambil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.